Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan seseorang yang diberi jabatan namun setelahnya dirinya bertambah kaya, maka dia adalah pencuri. Kalam Imam Syafi'i rahimahullah. Perkataan ulama terkadang sulit difahami secara harfiah mengingat gaya bahasanya yang tinggi. Tentu saja tidak ada orang yang bekerja yang mau dikatai sebagai pencuri, bukan? Karena jika kita lihat sejarah para pemimpin Islam, mereka terfokus kepada pemerintahan yang baik, bukan kekayaan yang banyak. Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin rela kehabisan harta kekayaannya hingga menyisakan beberapa logam uang saja di balik bantalnya. Bahkan pernah mengalami kelaparan selama 3 hari tanpa hidangan di rumahnya. Beliau mengganjal perutnya dengan bebatuan hanya untuk menahan rasa laparnya. Saya pikir tidak ada sosok pemimpin yang sanggup mencontoh beliau di zaman sekarang ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amtin qalat hiratu wa Rasulullah wasilatu ankara ya ilahi wa li kulli karamin 'azim wa farij 'anna man 'ala bi sirri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka acara Maulid Nabi, Maulid junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haul guru besar kita, guru Majelis Ar-Ratib Habib Abdurrahman Ahmad bin Abdul Ghani sudah Kutubul Zaman. Bertepatan besok beliau awalnya. Salam dan salam adalah kita limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati para kesepuhan yang hadir di sini dan kepada guru besar kita pimpinan Majelis Ar-Ratib, Murabi yang saya hormati, kepada para kesepuhan, para aparat desa, kampung yang saya hormati, dan kepada ustadz-ustadzah yang hadir di sini pada malam hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Di malam ini saya tidak panjang lebar ya, karena waktu udah malam ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini mengadakan kegembiraan, menunjukkan kegembiraan kita dengan lahirnya junjungan kita Habibin wa Syafi'in wa Maulana Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Kita disambut nanti di yaumil mahsyar oleh beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Itu yang kita inginkan, dan mendapatkan kematian dengan husnul khatimah. Untuk selanjutnya karena waktu malam kita langsung aja ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ziyadatul habaib syurafa wa ulama'i fudhala wal jama'ati al-ahibba al-'azza rahimakumullah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada guru besar kita, sahibul majlis ar-ratib, sahibul fadilah wa sa'adah, Sayyidil Ustaz Diki Firmansyah, mata'anallahu bituli hayati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam kesehatan dan ketaatan, dan mudah-mudahan beliau senantiasa istiqamah menuntun kita sampai betul-betul bisa menggenggam tangan suci Nabi besar Muhammad. Terhormat Habib Samsul, para asatid, para habaib yang tidak dapat Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak akan pernah mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir kepada beliau semua, beserta para jajaran dan jamaah Majelis Ta'lim Ar-Ratib yang dimuliakan dan insya Allah senantiasa dirahmati dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hadhil lailah, pada malam hari ini hadirin, kita semua sedang bergembira. Bergembira atas apa? Kita semua bergembira karena kita sudah betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqamah di dalam kecintaan Sayyidina Muhammad. Karena jujur, orang-orang yang betul-betul bisa istiqamah di dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiada lain dan tiada bukan, dia adalah orang pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah cinta terhadap hambanya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allah kalau udah cinta sama hambanya, kalau udah Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen hambanya tersebut menjadi hamba yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menetapkan hati hamba tersebut di dalam kebaikan. Dan ini adalah salah satu kebaikan, bahkan ini adalah kebaikan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sallu ala Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida." Allah Ta'ala utus satu orang daripada umat manusia yang Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi jelaskan, "Hadza basyarun lakal basyar." Ini orang, ini manusia, tapi bukan sembarang manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang kita lihat pada dasarnya beliau adalah manusia, tapi banyak perbedaan antara diri kita dengan diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecilnya kita bahas, kalau kita bahas ludah, ludah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu syifa, itu adalah obat penyembuh. Mana dalilnya? Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu
menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikut daripada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Gua Thur. Pak Bu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu sahabat yang betul-betul setia, cinta mati sama Nabi. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam istirahatnya beliau di dalam Gua Thur, ada satu hewan yang namanya kalajengking Arab. Ini kalajengking Arab bukan sembarang kalajengking. Segala sesuatu, kalau kata orang Betawi, segala sesuatu berbau Arab gede-gede. Benar kagak? Kalau kata orang Betawi, segala sesuatu yang berbau Arab gede-gede. Kalajengking Arab gede apa kecil? Gede apa kecil? Hotel-hotel di Arab gede apa kecil? Gede. Pesawat di Arab gede apa kecil? Kita tahu maskapai Emirates, kita tahu Saudi Arabia Airlines, kita tahu Qatar Airways itu menjadi salah satu sponsor daripada sepak bola dunia. Contohnya Manchester City. Tahu Manchester City? Klub terbesar asal Inggris. Punya sponsor dari Qatar Airways yang merupakan negara Qatar ini merupakan negara Timur Tengah. Orang Betawi mah nyebutnya Arab-Arab aja. Mau itu Qatar, mau itu Uni Emirat Arab, mau itu Iran, Pakistan, yang namanya Arab ya Arab. Makanya segala sesuatu berbau Arab itu gede. Mikirnya pada macam-macam nih kadang nih, ketawa-ketawa begini nih. Kalajengking Arab nih gede. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saking cintanya sama Nabi, ketika Nabi istirahat tidak ingin membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menahan sakit ketika digigit kalajengking. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahasa kitanya terbangun dari istirahat beliau. Meskipun Rasulullah ketika beliau beristirahat, mata beliau tidak tertidur, hati beliau tidak tertidur walaupun matanya merem. Itu bedanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama kita sebagai orang biasa. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bingung, ketika bangun melihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meneteskan air mata. Ya Abu Bakar, ada apa denganmu? Bahasa kitanya mah begitu. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menahan sakit, tidak ingin engkau terbangun dari istirahatmu. Sesungguhnya aku sudah digigit sama kelabang ya Rasulullah. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup membaca basmalah dalam riwayat yang saya pelajari, kemudian mengeluarkan air liurnya atau ludahnya untuk dibasuh kepada tubuh Sayyidina Abu Bakar yang mengenai luka tersebut. Yang digigit sama kalajengking itu cuma dibasuh pakai air liur, cuma dibasuh pakai ludah. Itu yang tadinya bengkak langsung kering, langsung sembuh pada saat itu juga. Shallu ala Muhammad. Itu Rasulullah. Kalau air ludah kita bagaimana? Misal umpama tetangga kita sakit di setengah tahun. Oh itu sakit, sini biar anu obatin. Pakai apaan? Pakai air ludah ana nih. Berkah mujarab. Yang ada makin bengkak. Seperti itu perbedaan kita sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad basyarun lakal basyar. Kalau kita ngebahas tentang keistimewaan Rasulullah, karena ini malam spesial, kita bahas tentang Maulidur Rasul, tentang hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas segala sesuatu yang bersifat memuliakan Rasulullah. Karena Rasulullah memang mulia dan wajib yang namanya kita muliakan. Wajib kita muliakan. Wajib kita puji. Karena kenapa? Allah Ta'ala aja muji Nabi. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Qaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Shallu ala Muhammad. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah semulia-mulianya dan setinggi-tingginya akhlak daripada umat manusia. Bahkan Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Jika engkau disuruh menyebutkan bagaimana akhlak Rasulullah, bahasa kitanya apa begitu? Jawaban Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha apa? Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Apa yang ada pada diri Rasulullah, itulah yang ada pada diri Al-Quran. Shallu ala Muhammad. Al-Quran sudah pasti dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Adapun akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan Quran saking mulianya. Shallu ala Muhammad. Makanya satu-satunya manusia, satu-satunya orang dari kalangan umat manusia yang wajib kita teladani, yang wajib kita ikuti, dan yang wajib kita ikuti segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau adalah Nabi besar Muhammad.
Udah jadiin Nabi Muhammad dalam diri kita, dalam kehidupan kita adalah idola. Supaya apa? Supaya ada keterikatan batin antara diri kita dengan diri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti apa? Senantiasa setiap hari kita lakukan dan kita ikuti sunnah beliau, meskipun tidak bisa kita lakukan secara sepenuhnya, secara utuh. Qaddaman ala qaddamin, setapak demi setapak kita ikuti sunnah daripada baginda Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya senantiasa batin kita terhubung dan tersambung kepada Rasulullah. Adapun maulid Simtud Duror yang kita baca, sebagaimana yang Habib Ali katakan di dalam maulid ini, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Sholawat yang kita baca, maknanya apa? Sholawat tersebut adalah penghubung dan pengikat antara batin kita, ruh kita dengan ruh orang yang kita bacakan sholawat. Shollu ala Muhammad. Jadi di sisi lain, selain kita baca sholawat, kita ikuti sunnah beliau, biar kita senantiasa terhubung, biar kita senantiasa diperhatikan oleh Rasulullah. Kita nih umat beliau, maka wajib atas kita untuk mengikuti apa yang beliau contohkan. Mudah-mudahan nih kita nih semuanya nih, sedikit demi sedikit kita melakukan sunnah beliau, sedikit demi sedikit kita senantiasa istiqomah baca sholawat kepada beliau. Tidaklah kita mati semuanya kecuali dalam keadaan kita semua sudah mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan ketika kita wafat, kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah dan dijemput oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca maulid jangan sekedar baca maulid, lisan kita baca maulid doang. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Tapi kita renungi, kita resapi makna yang ada di balik maulid tersebut. Habib Ali bikin. Kalau kita meresapi maknanya, kita paham artinya daripada maulid tersebut, insya Allah semakin cinta. Karena seseorang tidak akan pernah bisa mengikuti orang yang dia cinta kalau cintanya sudah hilang daripada hatinya. Bagi anak-anak muda, kalau cinta antum sudah hilang sama pasangan antum, kira-kira masih sayang apa enggak jadinya? Udah kagak sayang. Misalnya yang pada pacaran, yang pada punya cewek, yang ceweknya pada punya cowok, yang wadon punya lanang, yang lanang punya wadon, contoh begitu. Masing-masing pada pacaran, kalau udah kagak ada rasa, kagak ada cinta, kira-kira pacarannya masih dilanjutin apa kagak? Kagak, ngapain? Nih, coba perhatiin, bunyi gak? Bunyi gak? Itulah cinta bertepuk sebelah tangan. Begitupun juga rasa cinta kita kepada Rasulullah. Nabi SAW 14 abad yang lalu cinta sama kita, rindu sama kita, mengakui rasa cinta beliau di hadapan para sahabatnya, dan mengaku kalau beliau rindu kepada kita di hadapan para sahabatnya. Masa kita membiarkan cinta Nabi bertepuk sebelah tangan? Shallu ala Muhammad. Itu 14 abad yang lalu, satu orang Allah ciptakan, saking cintanya sama umat manusia, saking cintanya sampai sama kita di umat akhir zaman ini, sampai beliau ketika wafatnya beliau, ketika sakaratul mautnya beliau aja, beliau minta sama malaikat Israel, beliau minta sama malaikat Israel, dan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, timpakan rasa sakit sakaratul maut aku dan sakaratul maut umatku kepada aku saja, jangan kepada umatku. Shallu ala Muhammad. Sampai saking cintanya Rasulullah kepada kita seperti itu, sakaratul mautnya beliau minta kepada Allah Ta'ala supaya rasa sakaratul maut umat beliau Allah timpakan kepada beliau, supaya kita udah gak ngerasain lagi namanya sakit saat sakaratul maut. Makanya berapa banyak ulama-ulama, berapa banyak manusia yang Allah takdirkan wafat dalam keadaan husnul khatimah, tidak merasakan apapun. Inilah salah satu tanda dijabahnya doa daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan adanya maulid yang kita adakan malam hari ini, dan senantiasa kita istiqomahkan setiap malam minggunya di majelis Ar-Ratib, ayo kita sama-sama, ayo kita bareng-bareng, kita teladani, kita ikuti yang namanya sifat-sifat mulia dari kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sedikit demi sedikit kita ikuti, sedikit demi sedikit kita istiqamah atas sunnah-sunnah beliau, atas sholawat yang kita baca untuk beliau, atas salam yang kita baca untuk beliau. Insya Allah kita diakui umat oleh beliau. Shallu ala Muhammad.
Dan insya Allah orang-orang yang dapat syafaat adalah orang-orang yang semacam ini. Sifat-sifat Nabi diteladani, sunnah-sunnah Nabi dijalankan, salawat dan salam tidak akan pernah ditinggal. Inilah ciri-ciri orang yang insya Allah di hari kiamat akan mendapatkan syafaatul uzma dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang saya dengar dari guru saya, man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Dari sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda semuanya, kalau bisa setiap hari kita baca maulid di rumah. Kalau bisa, biar kata satu orang, dua orang, tiga orang, bapak sama istrinya, ibu sama suaminya, bapak dan ibu sama anak-anaknya, masing-masing baca maulid di rumah, baca rawi di rumah. Biar kata dua orang, tiga orang, empat orang, tidak peduli siapa yang mengadakan maulid, tapi yang kita pikirkan, buat siapa kita adakan maulid? Shallallahu alaihi Muhammad. Kita adakan maulid di bulan mulia. Ini sekarang saya tanya, kalau bulan Rabiul Awal sekarang udah malam keberapa nih? Ini jamaah malam keberapa sekarang? 9 atau 10? 9 atau 10? Pada bingung tuh yang tengok-tengok kanan kiri, ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa nih ya? Ini tanggal 10 daripada bulan Rabiul Awal. 2 hari lagi ibu bapak, 2 hari lagi kita akan masuk yang namanya ke dalam 1 hari, di mana hari tersebut betul-betul dimuliakan oleh Allah Ta'ala 14 abad yang lalu. Hari apa itu? Hari kelahiran kita punya Nabi yang mulia, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Insya Allah, kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang saya dengar dari guru saya Ki Haji Ahmad Dainuri yang merupakan murid dari Habib Umar bin Hafid. Itu Habib Umar pernah bilang, setiap tahun, setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk orang-orang yang betul-betul hatinya bersih, yang selalu senantiasa terikat dan terhubung hatinya dengan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut bisa melihat malam tersebut sangat terang benderang ketika sebelum subuh, sebagaimana yang diriwayatkan waktu tersebut adalah waktu di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maka orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Ta'ala, orang yang hatinya senantiasa terikat dengan hati Rasul, insya Allah bisa melihat pada waktu tersebut waktu yang sangat terang benderang, layaknya seperti siang hari. Karena kenapa? Allah Ta'ala takdirkan orang semacam itu bisa melihat cahaya mulia dan indah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Itu kalau pengen bisa melihat cahaya Rasulullah, sedikit demi sedikit kita bersihkan hati kita dengan istiqomah duduk di majelis maulid yang semacam ini. Dan kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim apa? Dalam maqalah beliau, karir dzikra wasfi Muhammadin kaimatu zihanil qulubir rona. Ulang terus pembacaan sirah nabawiyah, ulang terus penjelasan tentang sifat Nabi, ulang terus segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Kaimatu zihanil qulubir rona. Biar kita punya hati, Allah bersihin dari kotoran-kotoran hati. Biar Allah Ta'ala bersihin kita punya hati dari segala sifat iri dan segala penyakit hati. Insya Allah kita semua hati kita bersih oleh Allah Ta'ala, dibersihkan semuanya berkahnya Habibun al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi malam ini adalah malam mulia, malam haul Sayyidil Imam, Sayyidil Khalifah Al-Imam Al-Qutub Al-Qutbuz Zaman Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Insya Allah orang-orang yang hadir pada acara-acara haul beliau yang diadakan oleh murid beliau langsung, insya Allah antum dan kita semua termasuk daripada murid-murid Sayyidil Walid yang akan ditolong oleh Sayyidil Walid baik di dunia, di alam barzah sampai di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Teringat kepada perkataan dan maqalah Sayyidina Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam salah satu maqalah beliau pernah mengatakan, nahnul kiramu faman atana qasidan nala sa'adah indama yalqana. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenal Syekh Abu Bakar bin Salim? Kenal Syekh Abu Bakar bin Salim? Tahu Syekh Abu Bakar bin Salim? Beliau salah satu cucu Rasulullah yang mendapatkan gelar Imam Fakhrul Wujud. Beliau salah satu cucu Rasulullah yang merupakan Imam Kutub. Salah satu keturunan beliau ada yang kita kenal Habib Jindan, Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Kemudian ada habaib-habaib yang terkenal
Contohnya Habib Ahmad bin Jindan, Habib Jindan, Habib Salim bin Jindan, itu termasuk daripada cucu Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Soleh Tanggul pun termasuk daripada cucu Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim dalam maqalah beliau pernah berkata, "Nahnul kiram, kita ini orang-orang mulia. Para ulama, para salafun saleh adalah orang-orang mulia." Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, "Faman atana qasidan nala sa'ada indama yalgana." Maka barang siapa orang-orang yang datang kepada kami dengan punya hajat dan maksud-maksud tertentu, insya Allah pulang membawa kesenangan dan kebahagiaan, karena mereka akan dikabulkan segala hajat dan permintaan. Sallu ala Muhammad. Jadi secara tidak langsung kita mengadakan haul beliau, kita kirim Al-Fatihah kepada beliau, As-Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Insya Allah beliau hadir pada kita semua, dan insya Allah segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkatnya beliau Sayyidil Walid. Insya Allah Sayyidil Walid adalah orang yang luar biasa mulia, luar biasa hebat, mengajarkan kepada murid-muridnya kelembutan, segala kelembutan. Salah satu maqalah beliau yang saya ingat, salah satu guru saya ada murid beliau, pernah Sayyidil Walid Al-Imam Qutbuz Zaman Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, beliau pernah berkata ketika beliau menemui salah seorang manusia, salah seorang yang calon jamaah beliau, Allah pertemukan Sayyidil Walid dengan orang tersebut, yang mana orang tersebut memakai pakaian tapi tidak menutup aurat. Contohlah ada seorang bapak-bapak tidak menutup aurat, pakai celana boxer, kurang nutup daripada dengkulnya. Sayyidil Walid ngomong kepada bapak-bapak tersebut. Apa kata Sayyidil Walid? "Akhi, ente kalau mau doanya diijabah oleh Allah Ta'ala, ana pesan sama ente. Minimal ente tutup aurat ente, insya Allah doa ente dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kurang lebih seperti itu Sayyidil Walid katakan. Begitu luar biasa lembutnya sifat Sayyidil Walid, begitu luar biasa akhlak beliau, meneladani akhlak dan sifat mulia daripada Nabi Muhammad. Maka mulai malam ini kita tanamkan kembali rasa cinta kita dan rasa rindu kita kepada Rasulullah SAW. Saya pernah dengar hadis, salah satu hadis yang disebutkan oleh anak daripada Sayyidil Ustaz Al-Habib Segaf Baharun. Beliau pernah mendapatkan hadis ini dari Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli qaulin misdaqah." Sesungguhnya yang namanya cinta, segala sesuatu tentang cinta itu perlu yang namanya bukti. Makanya bagi para jombloan dan jomblowati termasuk saya, kalau cinta sama orang perlu yang namanya bukti. Cinta tanpa bukti sama aja namanya cintanya palsu. Jangan ente ngomong doang sama calon istri ente misal, atau cewek yang ente suka, "Aku cinta sama kamu." Coba belek. Kalau kamu belek, di dalam urat nadiku tertulis nama kamu. Bucinnya nggak ketulungan, ya gak? Belah dadaku, niscaya di sini ada wajah kamu yang senantiasa aku rindu. Banyak anak muda yang zaman sekarang kayak begitu, banyak gak? Banyak. Ngomongnya cinta. Disuruh halalin, kagak mau. Perempuan jangan gampang kepancing sama buaya. Betul apa kagak? Ibu, anaknya jangan gampang dibawa sama laki-laki yang bukan mahramnya. Itu buaya semua yang begitu. Benar kagak? Kalau kita cinta, nyatakan kita cinta, kita datangi orang tuanya, insya Allah kita halalkan. Gitu. Udah bagi ibu-ibu semua, kalau ada laki-laki yang kagak jelas datang ke rumah pengen jemput anaknya dan sebagainya, udah mas, halalkan atau tinggalkan, udah. Biar jelas. Udah jomblo mah jomblo aja. Ingat kata Habib kemarin, Habib Haikal bin Idrus Al-Attas di Kamasan. Habib ngomong gimana? Jomblo itu single itu prinsip. Ente mau jadi single apa jadi jomblo? Oh iya, itu pertanyaannya. Kalau mau jadi single, udah singgelilah. Single karena Allah Ta'ala sampai Allah tetapkan jodoh hamba. Segitu. Kalau jomblo aja udah. Asik. Gitu. Tapi nggak apa-apa, biar kata kita jomblo, kita senantiasa ikuti sunnah Rasulullah, kita senantiasa idolakan Rasulullah. Insya Allah satu waktu Allah datangkan kepada kita pasangan yang betul-betul almar'atus sholihah bagi laki-laki nanti. Ingat kata Rasulullah SAW, ad-dunya
Ad-dunya mata'un wa khairu mata'uha al-mar'atu shalihah. Dunia perhiasan. Dunia perhiasan. Kita lihat Bill Gates, kenal sama Bill Gates gak? Hah, kenal? Mark Zuckerberg. Kenal gak tuh? Orang-orang mari gak ada yang kenal ya? Ronaldinho. Kenal di mana? Orang-orang yang semacam itu sudah mendapatkan harta dunianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan perhiasan yang indah. Duit indah apa kagak? Saya tanya, duit indah apa kagak? Orang kalau punya duit mukanya senyum aja Pak, mesem aja kira-kira. Senyum. Kalau kagak punya duit mesem udah galau aja. Itu tuh, duit termasuk perhiasan dunia. Termasuk perhiasan dunia. Ibu-ibu kalau punya duit senyum apa sedih Bu? Senyum apa sedih Bu? Kalau suaminya kagak ngasih duit senyum apa sedih Bu? Senyum. Oh senyum Rabi loh. Masya Allah, tabarakallah. Yang begini nih istri solehah. Ingat kata Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan shalihah. Makanya yang perempuan jangan pada main TikTok. Benar kagak? Perempuan-perempuan yang suka mengumbar auratnya, yang suka mengumbar wajah dan tubuhnya, lekukan-lekukan tubuhnya di TikTok, itu bukan termasuk daripada perempuan sholihah. Karena perempuan sholihah senantiasa menjaga harkat dan martabatnya, harga dirinya betul-betul dijaga. Makanya laki-laki cari perempuan yang sholihah. Maaf kata di sini mudah-mudahan di Anyer kagak ada. Di kota banyak banget perempuan. Kalau kata murid-murid saya di chat, di WhatsApp sok jual mahal, tapi kalau di micet atau di aplikasi yang seperti itu malah jual harga diri. Na'udzubillahi min. Ada yang kayak begitu. Di chat, di SMS jual mahal, di TikTok malah jual diri. Na'udzubillahi min. Makanya nih mudah-mudahan kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya adik, kita punya anak yang perempuan. Mudah-mudahan Allah jaga perempuan-perempuan kita. Karena nanti yang bakal ngikutin Dajjal di akhir zaman itu lebih banyak kaum perempuan. Bu, yang paling banyak ngikutin Dajjal nanti di akhir zaman adalah kaum perempuan. Di sorga paling banyak perempuan, di neraka paling banyak perempuan. Sorga banyak perempuan, neraka banyak perempuan. Makanya nih perempuan bingung. Kalau minggu kemarin saya bahas sama Habib, sama Muradi, sama Habib Samsul, itu kita bahas ada 4 hal yang bikin laki-laki jatuh, yang bikin laki-laki betul-betul terjerumus dalam lubang kemaksiatan dan lubang dosa. Apa aja Muradi? 4U. Kata Muradi 4U nih yang mesti kita ingat. Ini kita ingat nanti bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita nggak terjerumus di dalamnya. Yang pertama uang. Gara-gara uang kita bisa terjerumus. Gara-gara uang kita bisa lupa sama guru. Gara-gara uang kita bisa lupa sama Allah Ta'ala. Gara-gara uang kita bisa lupa segalanya. Na'udzubillah min. Yang kedua apa Bi? Saya lupa Bi. Umaro. Gara-gara umaro ini orang kalau udah jadi umaro udah naik jabatannya. Misal dari RT jadi RW, dari RW jadi lurah, lurah jadi camat, camat jadi wali kota jadi gubernur, gubernur jadi presiden. Itu penyakit, bakal jadi penyakit kalau di dalam hatinya tidak ada iman. Itu yang kedua umaro. Yang ketiga ulama. Makanya berapa banyak umaro tersesat gara-gara ulama usu yang imanuhum fi amrotihim, kalau kata Habib kemarin. Benar kagak? Benar. Ini U yang ketiga. U yang terakhir kalau kata Habib adalah ukti. Oh itu kata Murabi. U yang terakhir yang bikin laki-laki bisa jatuh harga dirinya adalah ukti. Ukti apa tuh perempuan? Gara-gara ukti. Makanya jaga hati kita biar senantiasa udah terhubung sama Allah Ta'ala, terhubung sama Rasulullah. Biar gak terjerumus di antara 4 itu bagaimana? Senantiasa ngaji sama guru, minta dibimbing sama guru, karena gurulah yang tahu perjalanan hidup seorang manusia supaya bisa sampai kepada Tuhannya dan bisa suluk dan bisa terhubung mutasil hatinya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Makanya kalau
kasihan guru ikut dikasih. Guru ikut dikasih. Biar berkah, biar hati kita dihubungin sama guru kita dan hati kita senantiasa terhubung kepada guru kita sampai kepada hatinya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Terakhir, biar nambah semangat, biar nambah rasa mahabbah kita, biar nambah rasa cinta dan rindu kita kepada sang kekasih alam, sang penghulu alam, segenap proklamator Islam yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat adalah Sayyidina Muhammad SAW. Maka kita bareng-bareng baca sholawat. Siap angkat suaranya untuk Rasulullah. Siap angkat suaranya untuk Rasulullah. Siap hadirkan hatinya untuk Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Semua bersuara. Ya salli wa sallim daiman
pribadi dan untuk semua teman-teman pada umumnya, kita contoh Sayyidil Walid yang mana beliau senantiasa mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Salah satu hadis beliau adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Karena Nabi SAW sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Saya tanya, Sayyidil Walid ini orang yang bermanfaat apa bukan? Manfaat, ilmunya tersebar luas. Karena ilmu yang beliau sampaikan kepada umat akhirnya terselamatkan daripada segala mara bahaya dan musibah akhir zaman. Maka kita mesti jadikan beliau juga panutan kita, supaya kita senantiasa bisa jadi orang yang manfaat. Karena orang yang manfaat biasanya sampai hari kiamat tidak akan pernah terlupakan oleh manusia. Karena sudah Allah takdirkan bagi orang-orang yang betul-betul mau mengabdi kepada agamanya Allah Ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala permudah urusannya dan Allah Ta'ala tidak akan pernah lupakan jasanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin manusia bisa lupa sama kita, tapi Allah takkan pernah lupa sama kita. Dan Rasulullah kenal siapa orang yang membantu dakwahnya beliau. Bahkan Rasulullah kenal sampai ayah dan kakeknya beliau. Shallu ala Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengabdi kepada agamanya Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala bisa manfaatkan kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan kita sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi orang yang lain, dan sehingga kita semuanya berkumpul dalam satu panji Sayyidina Muhammad, dan semuanya bisa kumpul sama Rasulullah dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf apabila malam hari ini Al-Fagir ada salah-salah kata dalam penyampaian pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya maafin diri pribadi yang hina dan banyak dosa, dan insya Allah kita semua keluar dari majelis ini semuanya bersih dari dosa. Ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala qabul segala hajat kita dunia wal akhirah. Allahumma taqabbal hadhihi da'wat wa ajil bil ijabat wa waffiqna lil amali bil baqiyati salihat wa khtim lana bil khatimatil hasanati 'indal mamat wa khtim lana bil khatimatil hasanati 'indal mamat wa khtim lana bil khatimatil hasanati 'indal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak saya sudah diterima di majelis ta'lim yang mulia ini. Astaghfirukum ala jami'il khati'at. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya awalu bila ibtida' al-akhiru bila intihak, wassalatu wassalamu ala imami ahli syafai wal wafa Qutbil anbiya wal awliya Sayyidina Maulana Rasulillah Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairid dawa li kulli saqamin mada rahmatan wa sifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal ardu wa sama. Amma ba'du ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kali kedua membuat haul, kita punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman Bahrul Faham Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asegaf. Dengan keadaan yang sederhana ini, semoga kita masuk gerbongnya Sayyidil Walid. Semoga kita termaket lantai kita kepada Nabi dan kepada Sayyidil Walid melalui pintu Sayyidil Walid, hingga kita nyampe kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Ibnu. Alhamdulillah jauh-jauh dari Tangerang dan anak tahu banget. Dan itu kode tadi ya, itu mau ditinggal ibunya ke Amerika. Mau ditinggal ibunya ke Amerika, udah bilang tadi kan jomblo. Jadi kalau punya bisa ajukanlah proposal beliau. Iya, ditinggal sendiri di rumah, nggak ada siapa-siapa. Apa mau ikut ke Amerika ya? Subhanallah. Pada sepuh-sepuh, alhamdulillah terima kasih banyak udah pada hadir ke tempat ini. Alhamdulillah, beliau-beliau para guru yang ikhlas mengajarkan kita semua, di masyarakat kita semua. Semoga juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya, hingga diwafatkan mati dalam husnul khatimah dan membawa banyak daripada murid-muridnya juga dalam mati husnul khatimah. Sekilas tentang Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asegaf.
bahwasannya beliau dilahirkan dengan keadaan yatim, keadaan di mana beliau baru ingin dapat ingatan telah meninggal ayahnya. Ayahandanya adalah Habib Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf di Bogor. Waktu itu Keramat Empang Bogor masuk dalam usia sepuh dan mempunyai sinyal bahwa ini anak adalah anak yang akan meneruskan kutbuz zaman, kekutuban para wali di alam muka bumi ini. Akhirnya Qutbul Anfasani Habib Abdullah bin Muhsin Lantos ngambil meminta kepada ibundanya Sayyidil Walid untuk dirawat dan ditarbiyah sampai wafatnya Qutbul Anfasani Habib Abdullah bin Muhsin Lantos, Keramat Empang Bogor. Alhamdulillah kecil-kecilnya udah belajar ditarbiyah oleh seorang wali yang besar, seorang ulama yang besar dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ilmunya ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, beliau juga banyak belajar kepada Habib-Habib sepuh, kepada Habib Ali bin Husain Lantos, kepada Habib Ali Kuitang, kepada Habib Salim Jindan, juga kepada guru-guru mulia daripada kiai-kiai yang mempunyai sanad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Walid ini ngajarin bukan hanya muliain habaib, tapi muliain para kiai, para ustadz yang benar-benar tulus mengajarkan agama pada kita semua, pada kita masyarakat, mengajarkan Al-Quran, belajar fikih. Kita patut hargai dan hormati, karena tanpa itu kita nggak ngerti. Harus kerjasama antara masyarakat satu sama lain agar terjaga kita punya lingkungan. Kalau nggak ada guru, apa jadinya kita hidup? Nggak tahu kita punya petunjuk. Nah, Habib Sayyidil Walid pernah, akhirnya ulama-ulama yang pernah beliau belajar itu mempunyai basirah yang luar biasa kepada Sayyidil Walid. Contoh Habib Ali bin Muhammad, Habib Ali bin Kuitang, beliau bilang ini adalah orang bukan sembarang orang, yaitu Sayyidil Walid. Kalau Habib Salim Jindan, nggak ada pernah orang yang aku segani di alam dunia, baik itu ilmu dohir dan batinnya, kecuali Sayyidil Walid. Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Yang lebih keren lagi, Habib Ali bin Husain Al-Hattos Bungur mengatakan apa? Bahwa Habib Sayyidil Walid, Habib Ali berkata deh, Sayyidil Walid adalah Syekhul Futuh Al-Bakhrul Fahamah, muaranya pemahaman ilmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau diibaratkan lokomotif menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menuju Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu lokomotifnya Sayyidil Walid. Kita ini bagian dari gerbongnya Sayyidil Walid. Bagian dari gerbongnya ada Afaf, ada Nurul Kasyaf, ada anak-anak beliau, ada Al-Kifahi, termasuk Majelis Ar-Ratib Banten Indonesia. Jadi harus kaya. Kalau gini ya, kalau kereta ya, kalau nggak nyantol kan nggak nyampe. Ke bawah nggak sama lokomotif. Makanya kenapa ada tema nih, fananya kepada guru, menyampaikan kita terbuka pintu kepada Nabi SAW dan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang orang saat ini sama guru itu suka nimbang-nimbang, suka nimbang-nimbang kepada perasaannya kepada guru. Ah ini mah guru ini, gini. Hatinya nggak full. Jadi sulit ketemu Nabi SAW. Kenapa orang-orang mulia bisa ketemu Nabi SAW? Karena fananya terhadap gurunya, sehingga Nabi yang menghargai kemampuan kita sebagai murid kepada guru. Ya gitu. Kalau sama guru itu benar-benar full. Karena apa? Titipan sedikit ilmu Nabi, Nabi yang mantau. Kalau benar-benar guru tersebut nyampe punya keilmuan sanadnya kepada Nabi SAW. Dan memang penting harus sekarang para guru, para ustadz menampilkan sanadnya. Kenapa? Karena ini akhir zaman. Kalau nggak ada sanad bisa bahaya nanti urusannya. Ilmu itu harus ada ijazah, ada guru yang mentarbiyah. Kalau orang dulu nggak perlu nampilin sanad. Kenapa? Sanadnya masih banyak. Ya inilah guru yang jelas gurunya belajarnya.
Kalau orang sekarang tahu-tahu jadi ustadz, buang jin jadi ustadz, bisa bot jadi ustadz. Padahal ustadz itu harus benar-benar tarbiyahnya luar biasa, takdimannya, khidmatnya. Ingat ya, kenapa orang sekarang sulit kepada Nabi SAW? Karena dia kurang cinta dan khidmatnya kepada gurunya. Sedikit kau khidmat kepada guru, pandangan full dari Nabi. Kenapa? Wah, ini orang begitu sayangnya sama gurunya, padahal ilmunya 0,01% dari ilmu Nabi. Karena dia takdim karena ilmu yang saya titipkan kepada warasatul anbiya, Nabi yang jumpai dia. Banyak orang yang nggak punya ilmu apa-apa, ya, murid yang nggak bisa apa-apa, cuman karena cintanya, karena cium kaki gurunya, bermimpi mencium kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang begitu, di sini juga ada. Dan alhamdulillah satu persatu daripada kita melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cium kaki gurunya, ya, bisa mimpi ketemu nyium kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu anak lakukan, saya lakukan kepada Sayyidul Walid. Saya nggak mandang itu siapapun. Al-Walid adalah muaranya ilmu, cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya sama Nabi bukan hanya cium tangan, cium kaki. Sama orang tua bukan hanya cium tangan, cium kaki. Karena ridho Allah dari orang tua, ridho Rasulullah SAW dari keridoannya kita punya guru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita makin cinta kepada guru dan walid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu punya basirah melihat daripada orang langsung kepada ruh kakek-kakek kita. Pernah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hussein Al-Said bin Salim, ya, bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Umar bin Hafiz, waktu tahun-tahunnya Walid masih bisa berdiri lah, waktu Habib Umar tahun 90-an maksudnya 98 apa 95 95 datang ke tempatnya Sayyidul Walid. Jadi Habib Umar bin Hafiz di Tarim sana, ada yang menerawang orang Banten, ada yang mengistikharah orang Banten, bahwa Habib Umar bin Hafiz yang kita lihat di masyhur kemana-mana itu 2 tingkat level kewaliannya ada di Banten dan di Jakarta. Jangan salah, itu luar biasa, itu jarang dibahas dia. Akhirnya beliau terbanglah ke bumi Indonesia, mengambil daripada satu level di Banten dan menyempurnakan di rumahnya Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman, sehingga beliau menjadi ulama besar, wali besar, dan kita kenal yang dimana kita mengetahuinya masing-masing. Gurunya Habibana Muzi Al-Musawwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waktu datang kepada Sayyidul Walid, itu Walid diam aja. Akhirnya Habib Umar merasa gak enak, ini Walid kok diem aja. Ya Walid, apa saya ngeganggu datang ke sini? Enggak ya Umar, dijawab tegas sama Sayyidul Walid. Ana lagi ngobrol sama datukmu Syekh Abu Bakar bin Salim yang menitipkan makom kewalianmu kepadamu. Jadi Walid juga dititipin makom-makom kewalian para ulama, para ustadz, yang dimana kalau orang-orang tuanya yang belum sanggup menurunkan ilmu ke anak cucunya, dititipin dulu di Sayyidul Walid. Nah, termasuk Habib Umar bin Hafiz rahimahullah. Semoga kita masuk derajat dan makom-makom para aulia Allah, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati kita selalu diperbaharui, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahi bidahil anbiya wa malaika wa bil awliya ijudana bil ijabati Allah. Yang ini tua fikri
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf dan terima kasih banyak yang telah hadir, juga yang membantu terselenggara acara ini, juga para ustadz, para semua yang bertemu, Bapaknya Ridwan yang luar biasa, dan Saudara Nadi dan teman-teman semua yang ada hadir pada malam hari ini. Walaupun perkumpulan ini sangat sederhana, mudah-mudahan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga kita bernilai di sisi kita punya guru hingga sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa, ditunaikan segala hajat, maksudnya juga niatnya dunia wal akhirah. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sulul ma'mul la hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdhalul dzikri fa'lamannahu la lepasin
الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا بالإحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا أجل يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها آمين الله بها فاتح القبور تمام كل شوق معمول صلاة لسان الظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جلبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع لطف وعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان والإحسان برحمتنا والامتحان بحق سيدي ولاد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجال حبيب سيد الوالد بخر فخامة المربر والجسم داعي الله القلب الزام الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر الرزاق يا الله وعيسى الليلة مع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا يا ربنا بأننا تركنا وأننا أسرفنا على الأرض أسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الرعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدد طرس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Ton. Jangan dikecil. Sedikit informasi untuk minggu depan, insyaallah bulan akbar yang terakhir insyaallah, yaitu bertempatan di Musola Baitul Jannah yang berada di belakang Pasar Keranggot, ya, Lingi Kambang, Kampung Tanjung Jaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, para asatid, para sesepuh bisa hadir, ya, dan menyempatkan waktunya kapan lagi, mumpung masih dikasih nikmat sehat walafiat. Masih semangat? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak kita betas goy, ambil kan goy. Bukan kayak edek doang. Oke.
mana ya? Mana? Bareng ya. Gak ada ya? Gak ada. Ya udah. Next. Di Cilegon aja nanti. 32. Nggak ada mikro ya? Oh, yang gede aja langsung. Nggak ada yang gede langsung.